Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IC, kembali lagi bersama saya Naila Ramadhani yang akan menemani Sobat IC selama beberapa menit ke depan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang tak kalah istimewa, yaitu Bapak Dr. Haji Taufik Abdul Rahim, SAG MAG. Beliau adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Palu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Dan saya ucapkan selamat datang di Man Insan Cendekia Kota Palu, Bapak. Nah, Sobat IC, MTS Negeri 4 Palu ini telah menjalin relasi dengan Man Insan Cendekia Kota Palu dan banyak siswa-siswi dari MTS Negeri 4 Palu ini melanjutkan pendidikannya di Man Insan Cendekia Kota Palu. Baik, hari ini kita akan membahas seputar MTS Negeri 4 Palu bersama Bapak Taufik. Baik, langsung saja Bapak, kenapa sih teman-teman di luar sana harus memilih MTS Negeri 4 Palu untuk melanjutkan pendidikannya? Makasih banyak. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Man Insan Cendekia Kota Palu yang memberi kesempatan dan kehormatan bagi kami MTSN 4 Kota Palu untuk hadir pada kesempatan. Kami merasa sejuk rasanya ketika hadir di lingkungan pendidikan, lingkungan Man Insan Cendekia yang sangat luar biasa, tertata rapi, teratur, dan dihuni oleh orang-orang yang memiliki dedikasi dan semangat keilmuan yang tinggi. Baik, kenapa orang memilih MTSN 4 Kota Palu? Perlu kami sampaikan dari awal, MTS Negeri 4 Kota Palu ini cikal bakalnya itu sudah berdiri sejak tahun 1973. Waktu itu masih berada dalam yayasan swadaya, SMP swadaya. Kemudian berjalan waktu, pada tahun 1996 SMP swadaya ini beralih ke pengurusan yayasannya di bawah naungan ICMI yang diketuai oleh mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, juga mantan Rektor UNTAD Palu, Profesor Aminuddin Ponulele. Ketika beralih dalam yayasan ICMI, maka yang tadinya SMP berubah menjadi MTS. Nah, ketika berubah menjadi MTS inilah animo masyarakat, keinginan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Madrasah Sanawiyah ICMI itu sangat tinggi sekali. Ini ditunjang oleh kesadaran masyarakat akan kebutuhan pendidikan agama. Nah, selanjutnya perkembangan madrasah itu karena maju, karena satu-satunya MTS yang diapit oleh SMP di Kecamatan Palu Utara. Maka pada tahun 2003 berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 558 tahun 2003, maka MTS ICMI itu dinegerikan pada tahun 2003. Itu artinya diberi nama MTS Negeri Taipa karena berada di Kelurahan Taipa. Kemudian pada tahun 1996 berubah nomenklatur menjadi MTS Negeri 4 Kota Palu. Itu artinya bahwa di Kota Palu memiliki 4 MTS negeri, dan salah satunya yang berada di Kecamatan Palu Utara itu adalah MTS Negeri 4 Kota Palu. Nah, kenapa masyarakat memilih MTS 4 Kota Palu sebagai tempat untuk menimba ilmu generasi anak-anak mereka? Karena pertama, mereka menginginkan pembinaan keagamaan, bukan hanya pelajaran umum, tetapi pembinaan keagamaan. Yang kedua, pembinaan akhlak. Karena masyarakat merasakan bagaimana pentingnya pembinaan akhlak, maka madrasah adalah merupakan pilihan utama agar anak-anak bisa memiliki pengetahuan umum sekaligus memiliki pengetahuan agama dan memiliki akhlak yang baik. Dan inilah yang kita harapkan ke depan, lahirnya generasi-generasi yang memiliki kualitas ilmu, tetapi mereka juga memiliki akhlak yang bagus.
Baik, seperti itu. Nah, Sobat Ice perlu ketahui bahwa dari tahun 1973 ya Pak, Ya. yayasan ini berdiri. Nah, kemudian berganti menjadi Yayasan ICMI. ICMI, ya. Nah, kemudian sampai tahun 2005 ya Pak. 2003, Oh, 2003 itu ya. berubah menjadi Dinegerikan. dinegerikan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama. Nah, baik. Nah, Sobat Ice, jadi apa yang telah Bapak bilang tadi bahwa kenapa kita harus memilih MTS Negeri 4 Palu? Karena di MTS Negeri 4 Palu ini pendidikan agamanya, akhlaknya kita, bahkan pengetahuan umumnya kita itu diajarkan ya Pak. Baik. Nah, seperti itu Sobat Ice. Nah, Bapak, apa sih yang membedakan MTS Negeri 4 Palu dengan sekolah lainnya, khususnya sekolah yang berada di sekitarnya? Baik. MTS Negeri 4 Kota Palu yang berada di Kecamatan Palu Utara itu diapit oleh beberapa SMP negeri sekolah. Ada SMP 18 Mamboro, SMP 16 Kayu Malue, termasuk SMP Negeri Tawaini. Tetapi masyarakat berbondong-bondong memasukkan anaknya ke MTS 4 Kota Palu. Bahkan bukan hanya yang berdomisili di Palu Utara, ada yang dari Kecamatan Tawaini, bahkan ada yang sudah menyeberang ke Kabupaten Donggala, khususnya dari Kecamatan Tanah Tovea, Desa Bale, Desa Wani. Walaupun kita adalah madrasah yang notabene pendidikan agama, tapi kita tidak ketinggalan juga dengan hal-hal yang bersifat umum. Iya. Olahraga kita kembangkan, ya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, PMR, UKS, bahkan ketika ada lomba-lomba di tingkat kecamatan, tingkat kota, MTS 4 Kota Palu kita selalu mengikutkan. Ya, dan inilah yang membedakan. Artinya masyarakat melihat apa yang ada di madrasah itu mungkin tidak ditemukan di sekolah umum. Tapi sebaliknya seluruh yang ada di sekolah umum itu ada di madrasah. Iya. Sehingga ini yang menjadikan nilai plus madrasah. Dan ini yang menjadikan orang tua memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya sebagai tempat untuk menimba ilmu. Nah, baik. Seperti itu Sobat Ice. Nah, jadi itulah yang membedakan MTS Negeri 4 Palu dengan sekolah lainnya ya, Ya. Pak. Nah, tadi saya dengar berarti MTS Negeri 4 Palu ini kedisiplinannya itu dilatih ya, Pak. Ya. Nah, kemudian ada juga tadi saya dengar ada tadarus juz 30, sholat duha, dan salah satu program unggulan dari MTS Negeri 4 Palu. Itulah yang membuat orang tua siswa tertarik untuk memasukkan anaknya di MTS Negeri 4 Palu. Nah, Bapak, apa saja sih fasilitas yang tersedia di MTS Negeri 4 Palu? Baik. Terkait fasilitas, kami memanfaatkan dengan lokasi yang tidak terlalu luas. Fasilitas yang dimiliki adalah representatif. Kita memiliki masjid sebagai tempat seluruh kajian-kajian keagamaan. Kemudian ruang UKS yang representatif, bahkan pernah juara nasional UKS. Kemudian memiliki ruang pramuka, kemudian ruang-ruang organisasi, perpustakaan. Kemudian karena peminat masyarakat berminat banyak menyekolahkan anak-anaknya, sehingga ruang kelas kita terbatas. Maka untuk mengantisipasi, maka ruang pertemuan, ruang auditorium itu dijadikan kelas. Dan ini mungkin akan menjadi PR bagi kami ke depannya untuk tidak menjadikan ruangan itu sebagai ruang kelas, karena sangat mempengaruhi ketika ada pertemuan-pertemuan. Ruang guru dan fasilitas-fasilitas yang lainnya, lapangan voli, lapangan takraw, kemudian parkir yang representatif semua kita siapkan. Nah, baik, seperti itu ya Sobat Ice, fasilitas yang tersedia di MTS Negeri 4 Palu, ada masjid, ruang organisasi, UKS, dan lain-lainnya. Nah Bapak, selanjutnya program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang terdapat di MTS Negeri 4 Palu, karena biasanya teman-teman di luar sana itu akan tertarik untuk melanjutkan jenjang pendidikan ketika teman-teman di luar sana merasa ini cocok di bidang saya, seperti itu Bapak. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, pertama di bidang olahraga ada voli, kemudian takraw. Untuk futsal
kita selalu mengikuti lomba, walaupun tidak punya lapangan futsal, tetapi ada lapangan masyarakat di samping sekolah, itu yang kita gunakan. Kemudian untuk kegiatan di bidang seni, kita ada mengkader siswa untuk pidato, kemudian kultum, kemudian kegiatan-kegiatan di bidang UKS, pramuka, PMR, dakwah. Ini kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang terus dibina dan itu berjalan sehingga setiap hari Jumat selesai sholat Jumat, maka di situ seluruh kegiatan ekstrakurikuler termasuk kegiatan pembinaan baca tulis Al-Quran yang sudah naik ke program tahfiz itu dilaksanakan semua di hari Jumat dan kita tepat waktu. Nah, ada yang menarik, kita tidak mengizinkan siswa memakai motor ke sekolah karena di bawah umur. Maka orang tua yang mengantar langsung, sehingga kita tidak pusing untuk mengatur parkir motor. Nah, dengan orang tua yang mengantar langsung, itu artinya orang tua memantau dan melihat apa yang dilakukan oleh madrasah ini. Ya. Dan kita tepat waktu ketika jam pulang baru kita buka, sehingga orang tua melihat, orang tua yakin bahwa betul-betul pembinaan kegiatan dilaksanakan dengan teratur, terukur dan terencana. Dan inilah yang menjadikan orang tua yakin, sehingga ada orang tua menyampaikan, Pak, anak saya, adiknya ini, anak saya yang kedua misalnya, ini akan saya masukkan lagi ke madrasah ini. Sempat kita tanya, sudah kelas berapa? Oh, baru kelas 1 SD. Bayangkan lompatan berpikirnya, karena meyakini pembinaan yang dilakukan bagus, kegiatan bagus, masih kelas 1 SD, itu sudah merencanakan untuk memasukkan. Saya berpikir, oh kelas 6 SD. Tapi mereka masih kelas 1 SD, memorinya sudah terpatri di situ. Oh, anak saya nanti yang kelas 1 SD ini saya masukkan lagi sih. Nah, itu yang selalu kita jaga, kepercayaan masyarakat ini, sehingga guru-guru selalu berkomitmen. Dan kita selalu mengingatkan bagaimana kita meyakinkan masyarakat melakukan proses pembelajaran dengan baik, dan apapun yang harus dilakukan harus terencana dan terukur. Tidak bisa tiba masa tiba akal. Selanjutnya, pembinaan yang dilakukan yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan persiapan KSM. Nah, ini yang menjadi program utama, termasuk pembinaan OBA, ya, Olimpiade Bahasa Arab. Ini terus berjalan karena ini sangat menentukan warna madrasah kita, yaitu KSM dan OBA. Kami mengingatkan selaku pimpinan agar supaya piala KSM itu jangan hanya lewat di Palu Utara. Dia harus singgah di Palu Utara ini. Artinya jangan sampai KSM itu direbut oleh kabupaten lain sehingga piala itu hanya melewati kita. Dan kita komitmen harus kita yang mendapatkan juara-juara KSM. Dan ini bisa dilakukan ketika sinergi antara guru dan seluruh elemen yang ada di madrasah memiliki mindset yang sama untuk mengembangkan madrasah itu. Baik, nah Sobat IC, itulah tadi program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Negeri 4. Nah, yang saya dengar tadi Pak, bahwa MTS Negeri 4 Palu ini tidak hanya menonjolkan di bidang akademik, seperti ada pembinaan KSM dan lain-lain. Nah, di MTS Negeri 4 Kota Palu ini juga ada di bidang non-akademik ya, seperti futsal tadi. Berarti MTS Negeri 4 Palu ini sering mengikuti lomba futsal ya Pak? Ya, alhamdulillah. Hampir setiap event yang dilaksanakan di Kota Palu ini untuk futsal, kemudian voli dan bidang-bidang olahraga lainnya, kita selalu berpartisipasi untuk memenuhi undangan-undangan. Yang kedua, menyalurkan bakat para siswa. Ya. Ketika kemarin pertandingan yang dilaksanakan di Gelora Bumi Kaktus, kita juga berpartisipasi. Pramuka yang dilaksanakan di Kecamatan Palu Utara ini, yaitu dalam rangka Badan PAUL, kita juga berpartisipasi, dan alhamdulillah kita serahkan pialanya kemarin karena membawa pulang 3 piala. 3 piala dari berbagai bidang yang dilombakan. Saya kira dengan disalurkannya bakat anak-anak ini, mereka ini alhamdulillah bersemangat, dan terus melakukan
pembinaan lagi kepada adik-adik kelasnya. Pak. Insya Allah. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa pendaftarannya itu via online ada 2 jalur, yaitu Betul. jalur prestasi dan jalur reguler. Nah, teman-teman jangan lupa catat ya pendaftarannya untuk yang jalur reguler. Reguler ya Pak. Nah, baik. Nah, Bapak yang terakhir nih pesan kepada teman-teman yang akan mendaftar di MTS Negeri 4 Palu. Baik. Kepada seluruh para siswa SDMI masuk ke MTS 4 Kota Palu. Tempat yang sejuk untuk menimba ilmu, menyalurkan bakat. Ubur-ubur ikan lele, masuk MTS 4 le. Ya. Baik, makasih. Nah, baik Sobat IC, jangan lupa ya untuk mendaftar di MTS Negeri 4 Kota Palu. Nah, baik itulah tadi podcast kita bersama Bapak Taufik. Terima kasih Bapak Makasih, karena telah menyempatkan diri untuk membersamai Sobat IC di luar sana. Semoga Bapak diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Sobat IC, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Saya Naila Ramadhani sebagai host pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.